Jadi dia gini, ceritanya dia tuh pacaran 10 tahun, akhirnya kumpulin duit, setelah srek dia menikah. Setelah menikah dia tuh pergi ke Hayang Kungyen, ke satu taman. Nah, dia tuh surup-surup jam 6 kira-kira. Si istri muda ini, yang suami istri muda ini, istrinya bilang gini, Koko, denger kok, itu ada suara bebek, ya kan? Terus setelah gitu si suaminya bilang begini, enggak Mei, itu suara burung itu. Terus si memenya bilang, enggak kok, kamu dengerlah, telingamu pasangan itu, ya, itu bebek itu. Nah, si suaminya marah karena dibilang telingamu begitu. Terus dia bilang, ya telingamu itu yang kamu buka itu, ya jangan budek. Dia bilang begitu ya. Itu suara burung itu. Nah, lama-lama olo-oloan langsung jadi marah, betul kan ya? Kemudian pisah pulang sendiri-sendiri, terus cerai. Lihat, bebeknya nggak ada, burungnya nggak ada, terus tengkar dia, terus cerai. Menurut Anda itu kira-kira lucu nggak kejadian begitu? Orang Kristen kan begitu, betul kan? Dia sama saudara seimannya, dia nggak tahu Alkitab bahasa asli saja tidak tahu, bahasa Yunani Ibrani nggak tahu, kemudian tengkar Alkitab yang ayat-ayatnya nggak salah, terus musuhan gitu Bapak Ibu sekalian. Ini kan mirip seperti suami istri yang di Hong Kong itu, betul nggak? Bebeknya nggak ada, burungnya nggak ada, terus tengkar jadi musuh. Ini kan orang Kristen di Indonesia begitu sukanya. Channel Donditan mempersoalkan salah satu penggalan video yang adalah khotbah saya, di mana saya berkata Donditan anak setan. Beberapa orang yang tidak mengerti kitab suci akan melihat itu, wah ini makian nih. Nah, saya mau beri keterangan malam ini buat semua orang yang bukan Kristen lalu mau komentari kitab suci kami. Kalau hanya baca Alkitab kami tidak larang. Yang dilarang itu menafsirkan. Kalau menafsirkannya benar tidak apa-apa. Kalau menafsirkannya salah, nah itu masalah. Saudara ingat Ahok masuk penjara gara-gara apa? Kutip ayat Al-Quran, ya. Lalu omong mungkin tidak pada tempatnya, itu diproses hukum. Cuma satu ayat. Donditan berayat-ayat. Saya membuktikan bahwa Donditan anak setan atau dipakai setan. Jelas bahwa dalam video itu saya bilang Donditan itu merubah firman sehingga label anak setan itu saya berikan kepada dia. Apa yang menjadi dasar tahu-tahu label anak setan ini diberikan kepada Donditan atau orang-orang siapapun. Donditan menonton ini supaya Anda tahu bahwa label setan itu ada latar belakangnya. Itu bukan makian, nanti saya jelaskan. Itu bisa dipasang kepada siapapun termasuk pendeta yang menafsirkan Alkitab secara salah. Kutip Matius 7 ayat 21 sampai 23, baru dia bertanya kepada gadis tadi atau ibu tadi atau nona tadi. Tidak tahu itu Kristen atau bukan. Agama mana yang menyebut Yesus sebagai Tuhan? Lihat, enak banget Kristen. Enak sekali omong. Sesuka hati kalian. Umat mana yang usir setan dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bernubuat demi nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bikin mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Nah lo. Jadi dia sedang mau bilang, dan ini saya bisa gabung dengan video-video lain, nanti saya munculkan juga. Tenang. Jadi Anda jangan pikir tiba-tiba kami ngomong begitu. Kami sudah pegang data, Anda tuh menista agama kami. Dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Keluar, masuk semua. Masuk semua. Keluar semua. Ya. Ya. Terus. Iya. Oke, terus sampai kepala. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, maka Yesus hari ini akan melepaskan engkau akan dikubur dalam nama Yesus, Bapa dalam nama Yesus, Bapa dalam nama Yesus, Bapa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Amin, Bapa dalam nama Yesus, dan Rasul. Masukkan dia, lepas dia dalam nama Yesus. Segalanya dibuat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lepas. 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 Lepas dari segala ikatan. Dalam nama Yesus. Bapak, lagi ini terbuka atas dia. Kamu bagi dia. Ayo memberkati dia. Ayo melepaskan dia. Dan segala ikatan. Untuk orang tua. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lepas. Dalam nama Yesus. Roh Kudus. Oh Yesus. Yesus. Shalom. 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 Roh Kudus. Roh Kudus. Keluar dalam nama Yesus. Dikubur hari ini, sore hari ini, menjadi perkumpulan yang baru sudah datang dalam nama Yesus, yang baru dalam nama Yesus. Bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Masih sangat jelas ya teman-teman, teringat di ingatan kita bagaimana Pendeta Mel Atok mengatakan orang-orang yang membuat, yang mengubah arti dan juga firman Tuhan itu adalah anak setan. Dan kita tahu Pendeta Mel Atok sangat sering menuduh umat muslim, contohnya Ustadz Kainama, Kodonditan, sebagai setan yang mengubah-ubah firman Tuhan. Membuat ayat-ayat firman Tuhan. Dan kita sudah berkali-kali membuktikan bahwa yang setan tersebut itu adalah teman-teman Pendeta Mel Atok. Sebelumnya kita sudah menampilkan bukti bahwa yang suka mengubah firman Tuhan itu adalah Lembaga Alkitab Indonesia. Dan itu yang mengatakan bukan dari pihak muslim. Bukan dari pihak muslim, teman-teman. Tapi dari kekristenan sendiri mengakui LAI mengubah-ubah firman Tuhan. Dan kali ini, kembali teman-teman, kita akan membuktikan bahwa yang suka mengubah firman Tuhan, mohon maaf, itu adalah orang Kristen sendiri. Sehingga jelaslah, sehingga terbuktilah apa yang ada di dalam Quran yang mengatakan apa, teman-teman? Mereka mengubah, mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri dan berkata ini dari Allah. Mereka adalah golongan orang merugi, teman-teman. Mereka buat kitab sendiri, terus mengklaim itu dari Tuhan. Memang orang-orang yang terlaknat ya, kalau kita bilang. Orang-orang yang mencoba menipu demi keuntungan. Mereka pikir Tuhan akan membiarkan begitu saja. Mereka pikir Allah tidak akan membalas, tidak akan menunjukkan kepada mereka. Dan ya, sangat disesalkan teman-teman. Sangat disesalkan seorang Pendeta Mel Atok yang menurut saya adalah pendeta yang masih bisa diselamatkan, adalah pendeta yang menggunakan akal, pendeta yang masih ada kejujuran di dalam dirinya. Sangat kita sayangkan beliau belum mendapatkan hidayah. Dan di sini saya kembali menunjukkan bukti, dan saya berharap Pendeta Mel Atok menonton video ini, karena saya sangat sering ya, tag nama Pendeta Mel Atok. Saya tidak tahu beliau sempat nonton atau tidak. Kalau Pendeta MYM sering nonton saya. Karena saya lihat kalau dia share screen, video saya ada di sebelah kanan. Ada di bagian rekomendasi. Artinya dia sering nonton. Kalau nggak mungkin video saya direkomendasikan. Tapi kalau Pendeta Esra Soru, ya saya nggak tahu. Begitu juga dengan Mel Atok. Saya berharap mereka menonton, teman-teman. Tujuannya apa? Kembali ya. Tujuan kita buat konten ini adalah untuk memberikan sudut pandang yang berbeda. Membuka wawasan mereka. Bahwa
kalian hanya katak dalam tempurung. Masih banyak pengetahuan yang belum kalian ketahui. Dan saya berharap pendeta-pendeta yang saya sebutkan tadi itu bisa mendapatkan hidayah. Karena keselamatan itu harus kalian raih. Harus kalian kejar, teman-teman. Hidayah itu sudah di depan mata kalian. Kalau kalian nggak berani melangkah, ya nggak ada gunanya. Kalian akan stagnan di depan pintunya saja. Dan saya berharap mereka-mereka ini ya bisa terselamatkan. Oke, kita coba dengarkan dulu bukti bahwa firman Tuhan mereka, ya firman Tuhan mereka ya, bukan firman Tuhan kita, itu ternyata memang sudah diubah-ubah. Dan sebenarnya siapa yang anak setan? Siapa yang sebenarnya anak setan? Ini yang perlu kita renungkan, perlu kita pertanyakan. Saya mau tanya, kalau Bapak Ibu kebetulan membaca yang ini, yang ditambahkan baru tahun 330, Anda bela mati-matian, oh enggak, Yesus itu tidak tahu dalam kemanusiaannya. Sebetulnya tidak perlu begitu, Bapak Ibu sekalian. Anda baca yang asli saja, Yesus itu tahu. Nah, saya lihatin sekarang. Di dalam Matius yang ke-20 ayat yang ke mana namanya? 24 ayat yang ke-36. Mari kita lihat dulu dalam teks aslinya. Anda lihat di sini, Bapak sekalian, ya. Ayat 36 Anda lihat ya. Peridetis hemeras ekinis ke horas udis iden udehu angoli ton uranon ke imihu pater mumonos. Nah, di sini ditambahin ini Bapak sekalian. Yang warna biru ini ditambahin udehohuyos, anak pun tidak tahu. Nah, ini ayat-ayat ini ditambahkan baru muncul tahun 330. Sebelum tahun 330, ayat ini tidak ada, Pak. Sebelumnya itu Yesus itu tahu. Setelah tahun 330, munculnya Sinaiticus, baru Yesus itu jadi tidak tahu. Saya mau tanya, kalau Anda kebetulan menggunakan Alkitab yang salah, Anda berdebat dengan orang, Alkitabnya sama-sama salah, kita ini konyol, Bapak Ibu sekalian. Kita ini kehilangan sahabat, betul nggak? Ya kan? Saya umpamakan begini, kemarin saya cerita sama teman, di Hong Kong, Bapak Ibu sekalian, itu saya punya satu teman, itu gara-gara sesuatu dia cerai. Jadi dia gini, ceritanya dia itu pacaran 10 tahun, akhirnya kumpulin duit, setelah seret dia menikah. Setelah menikah dia itu pergi ke Hayang Kung Yen, ke satu taman. Nah, dia itu surup-surup jam 6 kira-kira, si istri muda ini, yang suami istri muda ini, istrinya bilang gini, Kok, denger kok, itu ada suara bebek. Ya kan? Terus setelah gitu si suaminya bilang begini, enggak Mei, itu suara burung itu. Terus si memenya bilang, enggak kok, kamu dengerlah, telingamu pasangan itu ya, itu bebek itu. Nah si suaminya marah karena dibilang telingamu begitu. Terus dia bilang, ya telingamu itu yang kamu buka itu, ya jangan budek. Dia bilang begitu ya, itu suara burung itu. Nah lama-lama olo-oloan langsung jadi marah, betul kan ya? Kemudian pisah pulang sendiri-sendiri, terus cerai. Lihat, bebeknya nggak ada, burungnya nggak ada, terus tengkar dia, terus cerai. Menurut Anda itu kira-kira lucu nggak kejadian begitu? Orang Kristen kan begitu, betul kan? Dia sama saudara seimannya, dia nggak tahu, Alkitab bahasa asli saja tidak tahu, bahasa Yunani, Ibrani nggak tahu, kemudian tengkar Alkitab yang ayat-ayatnya nggak salah, terus musuhan gitu Bapak Ibu sekalian. Ini kan mirip seperti suami istri yang di Hong Kong itu, betul nggak? Bebeknya nggak ada, burungnya nggak ada, terus tengkar jadi musuh. Ini kan orang Kristen di Indonesia begitu sukanya. Jangan ada yang kesinggung Bapak Ibu sekalian ya. Saya ingin semua orang Kristen itu bersatu. Ayo duduk di bawah kaki Tuhan. Kita cari yang benar. Makanya saya bikin penelitian Alkitab. Saya tunjukkan buktinya. Anda bisa lihat sendiri sekarang. Ini bukan bikinan saya. Dan saya tidak menyerang satupun Alkitab. Nah sekarang saya tunjukin sekarang Bapak Ibu sekalian ya. Kita lihat. Ini terjemahan yang asli itu tidak ada kata-kata anak pun tidak. Makanya dalam terjemahan, saya tunjukin terjemahan punyanya Biblikos. Ini saya tunjukin Biblikos ya. Ini Alkitab Biblikos Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ini sudah selesai, Bapak Ibu nanti bisa baca yang punyanya Biblikos. Nah karena di Biblikos dikasih apa namanya penjelasannya. Kita lihat 24 ayat 36. Ayo kita lihat ayat 36. Tetapi tentang hari itu dan jamnya, tidak ada seorang pun yang tahu,
Bahkan malaikat-malaikat di surga tidak tahu kecuali Bapakku saja. Ada nggak di sini? Anak pun tidak tahu. Ada nggak di sini? Kan nggak mungkin. Yesus itu adalah Allah. Bagaimana Allah menjadi manusia kemudian nggak tahu? Kalau cerita Tiongkok, iya. Kalau Anda baca cerita-cerita Tiongkok, misalkan seperti Sioci, misalkan. Dalam tradisi Chinese itu kan ada yang namanya Seta Mingchu, 4 karangan terbesar. Yang pertama itu apa namanya San Ko Yen I, kisah 3 negara Samkok. Kemudian ada lagi Hong Lomeng, ceritanya perempuan-perempuan di istana raja. Itu setengah porno itu Bapak sekalian. Kemudian ada satu lagi Sui Huchuan, kisah 108 pendekar di Gunung Liangshan. Nah, yang satu lagi yang namanya Xiuji, perjalanan ke barat, kisahnya Sun Gokong. Nah, kalau Bapak Ibu cerita Sun Gokong, itu orang itu yang mati nanti dibawa ke alam sana, ya, alam kematian. Nanti dia akan reinkarnasi, dia akan dilahirkan kembali. Nah, sebelum dilahirkan kembali, dia itu nanti dikasih minum teh pelupa. Namanya Wang Jingsui. Jadi air pelupa. Nah, jadi orang Chinese itu percaya begitu. Makanya saya ini kan marga Huang, ya. Nama saya kan Huang, Tato Huang Zi nama saya. Itu saya kalau ketemu sama sesama orang Chinese, dia tahu saya, ni xing sema? Wo xing Huang, pemnian xing Huang. Saya bilang, wah, women se dongxing, kita sama marga. Dia bilang begitu. Women 500年前是一家人, dia bilang. 500 tahun yang lalu kita satu rumah, bro. Wah, dia langsung akrab sama saya, Bapak sekalian. Itu gaya orang Chinese, Bapak sekalian. Membesar-besarkan sesuatu, tapi akrab, seneng gitu. Nah, Anda lihat, di dalam terjemahan Biblikos ini begini. Nanti Bapak Ibu kalau lihat terjemahan saya kasih tunjuk sedikit ya. Anda lihat di sini. Nanti ada terjemahannya, ini terjemahannya. Terus saya kasih teks Bizantinnya. Terus saya kasih terjemahan gramatikanya. Misalkan peridetis hemras ekinis, tetapi tentang hari itu. Kehoras dan jamnya. Udis iden, tidak ada seorang pun yang tahu. Udehi angeliton uranon, bahkan malaikat di surga tidak tahu. Imi kecuali ho patermu monos, bapakku saja. Nah, Bapak Ibu nanti yang sekolah teologi, pendeta-pendeta, kalau baca punya saya ini boleh dipakai. Kalau salah silakan dikoreksi, kasih tahu saya. Makanya saya dengan KDC ini menggunakan ini dalam konteks akademik. Kita tidak untuk menyerang siapa-siapa, tapi bawa yang benar. Karena kalau Alkitab yang Anda baca sudah salah, teksnya salah, terjemahnya salah, Anda rawan salah Bapak Ibu sekalian. Dan saya melihat semua orang Kristen yang tengkar itu gara-gara Alkitab yang salah. Entah teksnya salah, entah terjemahnya salah. Entah dia itu diajarin sama orang teologi yang salah, saya tidak tahu. Nah, itu menurut saya tidak perlu Bapak Ibu sekalian. Kita bersatulah, betul kan ya? Kalau temannya salah ya kita betulin. Nggak perlu kita ini sampai mau menjatuhkan, mau apa gitu loh, betul kan ya? Orang tuh kalau cinta Bapak Ibu sekalian, ya kita korban sedikit lah, perasaan nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan sekarang di sini. Sudah? Satu lagi. Ini perlu saya berikan kepada Anda, ya. Saya ini baru membandingkan, baru kasih 5. Ini yang kelima Bapak Ibu sekalian. Lihat ini, 1 Korintus. Alhimin his theos ho pater ex utapanta ke himis is afton ke his kurios Yesus Kristus di utapanta ke himis di aftu. Nah, terjemahan yang betul begini Bapak sekalian. Tetapi bagi kita Allah adalah Esa. Ini terjemahan yang betul Bapak sekalian. Saya ini guru bahasa Yunani. Silakan cari guru bahasa Yunani. Kata sifat ditambah dengan kata benda itu bisa menjadikan bentuk atributif atau bentuk predikatif. Kalau kata sifatnya itu memiliki artikel, itu diterjemahkan yang, itu bentuknya atributif. Jadi Allah yang Esa. Tapi kalau kata sifatnya tidak mempunyai artikel, dia dijadikan bentuk predikatif. Artinya Allah adalah Esa. Nah, harusnya terjemahnya tetapi bagi kita Allah adalah Esa. Tapi kita lihat sekarang terjemahan daripada Alkitab yang ada di Indonesia. Kita lihat. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ayo saya mau tanya, jujur Bapak sekalian. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Saya mau tanya, kalau Anda percaya Tritunggal, Yesus dan Roh Kudus itu Allah apa bukan? Jujur Bapak sekalian. Kita kan percaya Tritunggal. Bapa itu adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Nah sekarang dikunci. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa.
Nah, kalau yang jadi Allah itu cuman Bapa, berarti Anak dan Roh Kudus Allah apa bukan? Ini saya bilang ya, harusnya terjemahannya bagi kita Allah adalah Esa, harusnya begitu. Nanti di dalam kesempatan yang lain saya akan bikin grup. Bapak Ibu yang mau belajar sungguh-sungguh dengan saya, Anda nanti join di grup saya ya. Tapi nanti dulu, saya harus rundingan dulu nanti. Kalau sudah di oke, dapat persetujuan, karena saya punya pimpinan, saya tidak mau bekerja sendiri, saya mau bekerja berdasarkan legalitas. Kalau sudah Bapak Ibu nanti bisa masuk, Anda bisa ikutin pelajaran-pelajaran dari saya. Dan semua ada datanya Bapak Ibu sekalian. Oke, Anda lihat ya. Yang di sini apa? Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Ada satu sahaja, artinya satu saja. Allah hanya satu. Hanya ada satu Allah. Ada satu Allah. Hanya ada satu Allah. Nah, yang paling betul ini Bapak Ibu sekalian, ini yang paling betul. Allah ialah Esa atau Allah adalah Esa. Ini yang betul ini Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda belajar bahasa Yunani, Anda baru tahu nanti bentuk predikatif daripada gabungan antara kata sifat dan kata benda. Kata benda, Bapak Ibu sekalian, ya, atau kata sifat itu kalau memiliki kata benda yang sepadan di dalam kasus, gender, dan dalam jumlah, ya, maka dia harus digabung. Nah, untuk menggabung, kita harus lihat kata sifatnya mempunyai artikel atau tidak. Kalau punya artikel menjadi bentuk atributif, diterjemahkan yang. Kalau tidak punya artikel, diterjemahkan predikatif. Artinya adalah. Nah, ini bentuk predikatif. Di sini kalau ada yang ahli bahasa, Anda pasti ngerti maksud saya. Nah, saya mau tanya. Untuk menerjemahkan dapat kata hanya itu dipakai kata monos. Harusnya kata-katanya, Bapak Ibu sekalian, di sini. Itu tidak boleh histeos. Harusnya homonos hoteos. Kalau homonos hoteos artinya hanya ada satu Allah saja. Tapi ini tidak pakai kata monos. Dalam bahasa Yunani, dari kata monos keluar kata monogeni. Makanya satu-satunya anak. Nah, dalam bahasa Ibrani pakai nama Yakid. Ada kata echad, yachad, dan Yakid. Nah, Yakid itu monogeni, Bapak sekalian. Satu-satunya, akar katanya adalah pakai kata monos. Oke, saya tidak perpanjang itu ya, karena saya ini orang bahasa, kalau ngomong tuh lebih senang ke bahasanya. Tapi saya tahu Bapak Ibu kan nggak semuanya siap. Nanti yang senang mau belajar bahasa, nanti Anda ikut dulu di saya punya YouTube. Anda masuk ke YouTube saya, nanti ketik Biblikos. Nanti Anda lihat logo di sini, Anda lihat logo saya ini yang kayak buku, ada ininya, kemudian ada cabenya begini. Anda masuk, Anda subscribe ya. Kalau saya bikin acara-acara, Anda bisa ikut. Atau Anda bisa dapat informasi. Yang saya berikan ini tidak menyerang aliran apapun. Saya bicara secara akademik, secara biblical. Oke, sudah? Sekarang saya mau tanya Bapak sekalian. Kemarin kan ribut kan, ada yang bilang gini, oh Allah itu cuma satu, makanya keluar aliran monoteisme. Monoteisme murni, dia ikut Yahudi. Kenapa? Tidak ada Tritunggal. Karena yang Allah itu cuma Bapak saja, cuma satu. Jadi Tritunggal itu tidak ada. Saya mau tanya, kalau Anda itu membacanya ayat yang begini dari sini Bapak sekalian, salah enggak? Coba saya mau tanya. Kalau ada hamba Tuhan yang mengkhotbahkan, ya, Tritunggal tidak ada, yang ada cuma satu Allah, yaitu Bapa. Tritunggal itu enggak ada, karena Yesus itu bukan Allah, Roh Kudus juga bukan Allah. Karena yang Allah itu cuma Bapa saja. Kalau dia itu bacanya begini Bapak Ibu sekalian, kira-kira kita mau salahin dia enggak kira-kira? Dia kan percaya dengan ayat-ayat yang ditulis. Nah, makanya di sini Bapak sekalian, Anda yang pengen sekolah, belajarlah teologi dengan baik Bapak sekalian. Nah, kami siap membantu Anda, betul kan ya? Kita tidak menyerang siapapun juga, tapi ini kasus yang terjadi karena ini, oke? Saya tidak panjangin lagi. Nah, sekarang kita tanya. Saya mau tanya sekarang, keaslian Alkitab itu bagaimana? Apakah ijazah legalisir? Saya mau tanya dulu Bapak sekalian, coba. Ya. Apakah ijazah legalisir itu asli? Jawabannya tentu tidak. Karena itu fotokopian. Betul kan? Ijazah legalisir itu difotokopi terus dilegalisir. Itu bukan asli.
Tetapi Bapak Ibu sekalian, dianggap asli karena memiliki legalitas dari otoritas yang mengeluarkan. Misalnya begini, kalau saya kan kemarin habis ngambil ijazah S3 saya dari Pak Munir. Nah, kalau saya tidak perlu kasih yang aslinya. Saya fotokopi, saya datang ke KDSI, kemudian saya minta legalisir sama dia. Nah, sah atau tidak? Sah. Ijazah legalisir saya itu bukan yang asli, tapi dianggap sama seperti yang asli karena dia sudah diberikan legalitas oleh otoritas yang berhak. Betul kan? Tidak asli, tapi itu berotoritas karena dia dikasih. Nah, saya mau tanya, kalau saya sekolahnya itu di KDSI, boleh nggak saya minta ke STTII? Bisa nggak saya? Saya legalisirnya ke STTII, boleh nggak? S2 saya itu di STTII, Bapak Ibu sekalian. S3 saya di KDSI. Saya S3 saya, doktor saya minta legalisirnya di KDSI, di STTII, boleh nggak? Nggak boleh. Sebaliknya, kalau S2 saya di STTII, saya legalisirnya ke STTII, nggak bisa saya ke sana. Artinya apa? Yang tidak mengeluarkan tidak berhak untuk melegalisir. Nah, apakah Alkitab Kanon adalah asli? Alkitab Kanon itu tidak asli, Bapak Ibu sekalian, karena itu salinan. Tetapi salinan itu walaupun tidak asli, akan dianggap asli karena memiliki legalitas dari otoritas yang mengeluarkan. Kok bisa? Iya, karena yang mengeluarkan adalah gereja. Ceritanya begini, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu perhatikan, ya. Para rasul waktu itu menulis surat, tadi saya bilang pentarki, betul kan? Waktu itu belum ada perpecahan, dia kirim ke Antioquia, ke Bizantin, kirim ke Roma, kirim ke Alexandria, dia kirim ke Yerusalem. Nah, mereka tuh yang asli itu punya, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena mereka tuh punya yang asli, mereka tuh bisa mencocokkan ini betul nggak dengan tulisan yang asli para rasul. Karena dia bisa membuktikan ini sama dengan yang asli, maka itu dibilang kanon. Kanon itu Alkitab yang seperti salinan, tapi yang dilegalisir oleh yang berhak. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau ada orang bikin sendiri, kanon atau tidak? Tidak kan? Kenapa? Karena dia itu tidak dicocokin dengan yang aslinya. Oke. Tahun 393 itu diadakan kanonisasi di Hippo, itu di Ethiopia. Tahun 397, 405 dan 419 itu di Kartago, sekarang di Tunisia, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena dilakukan oleh gereja yang sah, maka ya memiliki dokumen asli para rasul, maka yang dia buat kanon tadi adalah asli. Kita percaya yang asli. Jadi dia itu bukan asli, tapi kita anggap asli karena dia itu dilegalisir atau dikeluarkan oleh badan yang mengeluarkan. Sekarang ayo kita masuk lebih jauh lagi. Bolehkah setiap orang mengkanonkan Alkitab? Coba, ilustrasi. Proses legalisir yang sah adalah harus dilakukan oleh otoritas yang sah. Kalau ijazah adalah sekolah yang mengeluarkan ijazah tersebut. Salinan fotokopi harus sama dengan aslinya, betul kan? Kalau nggak sama juga nggak mau, misalkan namanya diganti, dia juga nggak mau legalisir, betul kan? Misalnya, saya kan punya ijazah atas nama Yonatan Purnomo. Terus saya ganti nama istri saya, terus saya minta legalisir untuk Pak Munir. Pasti Pak Munir nggak mau, karena itu pemalsuan. Nah, harus sama. Yang dapat menguji adalah apakah salinan fotokopi adalah sama dengan aslinya, adalah otoritas yang mengeluarkan ijazah itu. Demikian juga dengan penganonan Alkitab. Alkitab kanon bukan tulisan asli, berarti kan? Alkitab kanon itu bukan Alkitab asli, bukan otograf yang ditulis para rasul. Tetapi telah dilegalisir oleh otoritas gereja yang sah. Nah, sekarang kalau gitu kita masuk ya. Pertanyaannya, sekarang kan banyak Alkitab, betul kan? Apakah semua Alkitab yang beredar saat ini adalah kanon? Coba, tadi nggak sama semua umurnya Saul saja itu ada yang 1 tahun, ada yang titik-titik tahun, ada yang sekian tahun, ada yang sudah dewasa, ada yang masih kecil, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 42 tahun. Anda mau ikut yang mana? Saya mau tanya. Kok bisa begitu? Di dalam sejarah Alkitab, pengkanonan Alkitab telah dilakukan oleh banyak orang. Tetapi yang sah adalah yang dilakukan oleh gereja yang sah. Pengkanonan Alkitab sudah dilakukan oleh banyak orang, yang sah dan yang tidak sah, mulai dari abad kedua hingga abad ke-21, nama-nama mereka dapat dilihat dalam buku bibliologi. Nah, saya sudah bikin ini, saya tunjukin sedikit saja Bapak sekalian. Ini loh, kanon Alkitab, saya tunjukin ya. Kanon Alkitab ini.
Ini kanon Alkitab yang dari gereja. Nah, yang sebelumnya sudah ada ini. Tahun 85 itu Marcion sudah pernah bikin kanon Alkitab. Irenaeus tahun 130 sudah bikin, Origenes sudah bikin, Athanasius 298 sudah bikin, di Kartago ini sama. Anda lihat, ternyata sebelum di kanon, bapak-bapak gereja itu semua sudah sama, kecuali Marcion. Karena Marcion itu anti-Yahudi, maka semua Alkitab yang berhubungan dengan Yahudi dibuang semua. Ya, maka Matius, Markus, Yohanes, pokoknya ada hubungan sama Yahudi dibuang semua. Nah, maka yang dipakai cuma Lukas saja. Nanti lain kali di bibliografi saya ajarkan kepada Anda. Nah, ini sudah ada semua Bapak Ibu sekalian. Sebelum tahun 419, mereka itu sudah pakai yang benar. Ini saya punya data. Nah, nanti ada lagi nanti. Ini pengkanonan misalkan Muratorian, fragmen, Origen, Eusebius of Caesarea, Cyril of Yerusalem. Nah, dari sini saya terjemahkan jadi begini Bapak sekalian. Perhatikan, saya ambil dari buku ini Bapak sekalian ya. Saya ambil dari bukunya The Canon of New Testament, karya dari Bruce Merger. Its Origin, Development, and Significance. Keluarannya Oxford Clarendon Press tahun 1987. Anda bisa cari buku ini. Anda bisa screenshot atau bukunya dari B.F. Westcott, A General Survey of the History of the Canon of the New Testament dari London Macmillan 1855 edisi ke-6 tahun 1889. Nah, dicetak ulang di Grand Rapids tahun 1980. Dan survei konservatif populer milik dari Norman Geisler. Saya punya banyak bukunya Norman Geisler karena dia itu orang dari Reform ya. Dan William Whitney General Introduction to the Bible, Chicago Moody Press 1900. Nah, dari sini saya kumpulkan ada ini Bapak sekalian. Fragmen ini keluarnya tahun berapa, Origen. Ini semua membuat kanon, tapi ini bukan gereja Bapak sekalian. Ini perorangan-perorangan yang membuat kanon sendiri. Ini sudah saya daftar ini, Anda lihat di sini ya. Mulai dari Muratori, Origen, Eusebius, Cyril dari Yerusalem, Kaltenham, Dewan Laodikia, Athanasius, Gregorius dari Nasariansus dari dan terus ini udah saya nggak usah bacain waktunya nanti habis. Saya punya datanya semua Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya meneliti bertahun-tahun dan semua saya bukukan. Nanti kalau bukunya keluar Anda bisa baca sendiri nanti. Semua ada referensinya dan saya bisa membuktikan. Oke? Oke, supaya tidak panjang kita terusin di sini. Sekarang saya mau nunjukin sedikit sejarahnya supaya Bapak Ibu tahu. Perhatikan sini Bapak Ibu sekalian. Para rasul itu tahun 50 sampai tahun 50-an, sampai tahun ya. Enggak sampai tahun 100 ya, karena nanti si Yohanes murid Yesus yang paling kecil itu dibuang ke Patmos, dia nulis itu kira-kira tahun 96. Jadi pada abad pertama itu tulisan ini kemudian diterjemahkan ke dalam Latin kuno. Latin kuno namanya Vetus Latin, Bapak sekalian. Nanti tahun 382 sampai 392 ada orang namanya Jerome atau Hieronymus itu menerjemahkan kembali ke Latin Vulgata yang lebih modern. Nah, saya belajar Latin Vulgata, tapi yang Latin kuno Vetus saya tidak belajar. Nah, Kureturian Syria kuno, Syria Petisita, Haruklesis, Veri Palestina, Koptik, Sadik, Fayumik, dan Voerik, dan seterusnya. Nah, nanti Bapak sekalian, ini kan sampai tahun 393. Nanti di tahun 300 itu keluar Vatikanus. Terus tahun 330 keluar yang namanya Sinaiticus. Nah, yang Vatikanus sekarang ada di Vatikan, di Roma. Yang Sinaiticus ada di Inggris. Nanti saya kasih datanya, ada di sini saya kasih. Nah, Anda tahu enggak? Vatikanus dan Sinaiticus ini bikinan pribadi. Pembikinnya tidak jelas. Dia mengganti-ganti banyak ya. Dan bukan gereja yang membuat. Yang membuat ini adalah orang-orang yang anti Yesus sebagai Tuhan. Jadi Sinaiticus ini Bapak Ibu sekalian, dia itu percaya menjadi Kristen, asalnya Yahudi. Dia percaya di dalam di dalam Shema Israel. Kalau Anda membaca di dalam Ulangan 6 ayat 4, itu kan bilangnya ya, Shema Israel, dengarlah Israel. Yehovah Elohinu, Yehovah Echad. Betul kan? Dengarlah Israel. Tuhan adalah Allah kita, Tuhan adalah Esa. Nah, Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia ya. Dia nggak bisa terima. Dia mau terima Yesus itu jadi Tuhan karena dia nanti diangkat menjadi Tuhan, Bapak sekalian. Bukan Tuhan yang menjadi manusia, tapi manusia yang nantinya dikasih gelar anak Allah. Nah, idenya dia itu begini. Sinaiticus. Nah, ini tidak kanon Bapak sekalian. Pada tahun 393 itu diadakan di Hippo di Ethiopia, terus
397 di Kartago, terus 405 di Kartago, 419 di Kartago, nah menghasilkan kanon ini. Nah, Bizantin ini saya sudah cek 0 kesalahan, tidak ada kesalahan. Nah, yang tidak kanon ini, yang bawah ini tidak dipakai. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, Tectus Receptus ini yang tahun 1100 tahun kemudian, itu di Eropa terjadi yang namanya itu gelombang reformasi. Ya kan? Nah, itu tahun 1514 itu keluar Alkitab yang namanya Polyglot dalam bahasa Yunani. Nah, kemudian keluarlah satu orang percetakan namanya Froben, maka dia itu mencari orang yang namanya itu Desiderius Erasmus. Nah, Desiderius Erasmus adalah seorang pendeta Katolik, karena dia itu hidupnya tidak baik, dia dipecat, diambil bajunya, sehingga dia tidak bisa melayani gereja lagi. Nah, dia itu akhirnya dipakai oleh percetakan tadi untuk menyusun Alkitab bahasa Yunani. Nah, akhirnya dia membuat yang namanya kitab kanon ini. TR, Tectus Receptus. Nah, yang menggunakan ini Luther, Tyndale, Great Bible, Geneva Bible, Bishop Bible, KJV, King James Version Bible, kemudian Quaker, Webster, YLT, Rotherham, dan seterusnya sampai Darby. Ya, ini kesalahannya ada 2000 Bapak Ibu sekalian. Saya sudah punya datanya semua. Jadi semua Alkitab yang menggunakan Tectus Receptus itu kesalahannya itu ada 2000. Ya. Nanti dalam tanya jawab saya tunjukin ya. Tapi sekarang saya tunjukin dulu ini ya. Supaya Bapak Ibu tahu di sini Tectus Receptus. Ini Luther Tectus Receptus. Nah, Anda lihat. Tectus Receptus ada sekitar 30 versi dan 500 edisi. Anda pilih yang mana? Saya kasih tahu. Tectus Receptus itu ada 30 edisi, versi. Tidak ada satupun yang identik sama. Jadi kalau Anda itu mau bilang, saya pakai Tectus Receptus, yang mana? Karena ada 30 versi, tidak ada yang sama Bapak Ibu sekalian. Yang paling bagus itu yang dibikin oleh Stephen 1551, kemudian tahun 1881 sama siapa? Selvener atau siapa itu? Itu dibukukan, kemudian dibandingkan dengan punyanya yang asli. Nah, itu keluar kemudian sama yang namanya Trenham atau siapa itu, ya. Itu dibuat perbandingannya, ditemukan 2000 kesalahan. Termasuk ayat-ayat yang ditambah. Perhatikan Bapak sekalian, Anda kalau pakai Tectus Receptus itu banyak yang ditambah-tambahi. Saya kasih contoh. Ya. Ayo kita lihat di sini. Lukas. Anda kalau lihat Lukas misalkan Lukas 17 ayat yang ke-36, Anda lihat di sini. Ada enggak di teks asli? Ada enggak? Teks asli tidak ada. Tisendor itu yang ngambil dari Sinaiticus juga tidak ada. Westcott and Hort, Nestle Aland dan ini juga tidak ada. Nah, ini ditambahkan baru kira-kira itu tahun 1522 yang menambahkan itu si ini. Nah, dia ngambil dari mana? Ngambil dari Vulgata. Saya tunjukin Vulgatanya Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, Vulgata. Lihat ya di sini kan nggak ada kan, yang ada cuma Tectus Receptus. Sama dia ditambahin. Nah, sekarang saya tunjukin Vulgata. Nah, di Vulgata ini ada Respondentes Dicun Ili Ubi Domine. Saya itu tahu Bapak Ibu sekalian, ayat mana munculnya kapan, di mana, saya menyelidiki bertahun-tahun. Nah, kalau kita sudah tahu begini, kita tuh nggak akan ribut soal Alkitab. Bapak Ibu lebih baik baca Alkitab yang benar, yang terjemahnya benar, itu nggak ada konfrontasi lagi. Nggak ada, Yesus tuh nggak tahu kiamat, Yesus tuh dibangkitkan, Yesus tuh manusia yang jadikan Allah, macam itu nggak ada semuanya. Kita ini ribut gara-gara pegang yang tidak kanon. Dengan data yang begitu banyak, yang sudah kita tampilkan selama ini, apalagi yang membuat seorang Mel Atok ini ya, terhalang untuk mendapatkan hidayah. Saya nggak ngerti. Dan saya berharap pendeta Mel Atok bisa meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan para apologet Islam. Di video ini sekali lagi saya berharap dan saya mengajak pendeta Mel Atok untuk berani berdiskusi secara langsung. Kalau pendeta Mel Atok berminat, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah. Karena sampai sekarang saya belum mendapatkan nomor pribadi dari pendeta Mel Atok ya. Saya sudah japri, saya sudah DM, ya baik di IG-nya, di TikTok-nya, tapi tidak direspon. Belum direspon.
Padahal besar harapan kita, Pendeta Mel Atok bisa meluangkan waktunya untuk berdiskusi. Dari pihak Muslim ada Bang Zuma, ada Ustadz Wafi yang kita sodorkan, termasuk juga Kodonditan. Tapi kalau Kodondi itu bisa langsung menghubungi beliau, ya, karena memang Kodondi juga sangat ingin berdebat dengan Pendeta Mel Atok. Tapi kalau mau melalui saya juga boleh. Nanti saya akan sampaikan. Kalau Ustadz Wafi, saya pastikan, ya, saya berani pastikan, insya Allah Ustadz Wafi siap untuk berdiskusi dengan Pendeta Mel Atok, dan kita akan fasilitasi semua. Kita fasilitasi semua, tempat, penginapan Pendeta Mel, transportasi Pendeta Mel dari kotanya menuju Jakarta ya, kalau memang rencananya debat di Jakarta, atau mungkin bisa di Surabaya, ya, kita akan buat, kita akan fasilitasi semua, ya, termasuk kalau Pendeta Mel membawa orang. Tapi ya, kita batasi. Kan nggak mungkin Pendeta Mel bilang, wah saya bawa 10 orang, tolong tiket 10 orang. Ya, tolong agak-agak juga kan begitu. Kita sangat siap. Dan sekali lagi, kita pengen diskusi yang akademis, dan kita siap menggaransi segalanya. Ya, bahwa diskusi itu akan berlangsung dengan sangat baik, dengan akademis, tidak akan ada hal-hal aneh. Ya, ini tanggung jawab dari panitia tentunya. Dan kita berharap dengan diskusi itu Pendeta Mel bisa terbuka, bisa melihat bahwa Islam itu adalah benar-benar agama rahmatan lil alamin. Karena banyak orang-orang di sebelah ini yang belum belajar Islam, tidak mengerti Islam, dan mereka taunya Islam itu dari pemahaman yang salah, dari ajaran yang nggak benar, dari orang-orang yang menyampaikan dengan nggak benar, kan begitu. Dan kita masuk kategori, ya, masukkan mereka ini kategori orang-orang kafir yang tidak mengenal Islam. Orang-orang kafir yang dapat informasi Islam yang salah. Itulah kenapa kita harus meluruskan. Kita berharap dengan diskusi-diskusi offline itu, di mana pendeta-pendeta yang turun debat, itu kan membawa. Ya, mereka juga menyiarkan. Artinya banyak jemaatnya, pengikut-pengikutnya yang nonton, sehingga siar Islam ini bisa terdengar kepada mereka semua. Kita nggak mungkiri, walaupun Muslim mayoritas di Indonesia, ya, walaupun Muslim mayoritas di Indonesia, tapi banyak orang-orang non-Muslim itu yang tidak tahu ajaran Islam yang benar. Mereka cuma nonton film Eropa, Amerika, ya, di mana Islam itu digambarkan sebagai satu hal yang jahat. Belum lagi kalau ada pemuka agama mereka yang ngomong nggak. Wah, kejadian bom dan sebagainya. Framing-framing jahat, kan seperti itu. Ini yang mau kita ubah. Itulah besar harapan kita dengan ada diskusi yang baik. Ini akan membuka mata dan juga akal dari orang-orang yang datang untuk menonton. Sekali lagi, buat Pendeta Mel, kami mengajak, ya, ini bukan menantang, tapi mengajak. Kita mengajak Pendeta Mel untuk mau duduk diskusi bareng. Mau saling bertukar pikiran. Pendeta Bel belajar tentang Islam, dan Pendeta Mel bisa mengajarkan tentang Kristen kepada para penonton juga. Nanti kita lihat mana ajaran yang benar yang dari Tuhan, ya, karena hanya satu yang benar. Ini bukan masalah siapa paling benar, tapi hanya satu yang benar. Mohon maaf saya katakan, yang benar hanya satu. Yang mana? Nah, inilah yang akan kita bawa ke ranah diskusi. Bawa dalil dan argumen terbaik Anda. Oke? Dan sekali lagi, kalau tuduhan yang mengubah-ubah firman Tuhan itu adalah setan, kita juga sudah jawab. Terus kalau dibilang, siapa yang suka lompat pagar? Kita juga sudah jawab. Jadi semua fitnahan dari Polikarpus, kita udah jawab semua nih teman-teman. Kalian bisa cek konten-konten saya. Kita sudah meluruskan semua fitnahan dan tuduhan-tuduhan Polikarpus. Dan mohon maaf, bukan hanya menjawab, tapi kita membalikkan. Membalikkan dan membuktikan bahwa orang-orang yang kalian sebut setan itu, ternyata dari kalangan kalian sendiri. Ya, dari kalangan kalian sendiri. Dan kita sudah buktikan itu. Oke? Jadi sekali lagi, mohon teman-teman ya, saya minta tolong dibantu share supaya teman-teman dan juga orang-orang terdekat Pendeta Mel Atok bisa mendengar dan meminta Pendeta Mel untuk berani berdiskusi. Esra Soru kita sudah lihat. Sepak terjangnya bagus. Saya harus katakan Esra Soru luar biasa dalam mengolah kata. Jago propaganda, jago framing. Dan itu seni, nggak ada masalah. Itulah keahlian dia.
Yang namanya debat itu bagaimana dengan materi kamu, walaupun kamu salah, kamu harus bisa membuat lawan diskusimu, audiens percaya dengan kamu. Walaupun itu sebuah kebohongan ya. Itulah seni dalam berdebat. Bagaimana meyakinkan orang. Walaupun yang kamu miliki itu sampah. Itu seni. Dan kita akui kemampuan Melatok luar biasa. Kemampuannya hebat dalam debat. Jam terbangnya mungkin hebat juga ya, sehingga dia bisa seperti itu. Oke, jadi itu aja sih yang mau saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Dan terima kasih atas bantuannya selama ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.